Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi kita yang mengasihi Tuhan, haruslah menjadi orang yang mengasihi juga pekerjaan Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga tahu bahwa Tuhan mau memakai kita di dalam pekerjaannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sadarkah saudara, sikap saudara terhadap pekerjaan Tuhan dapat mengindikasikan kasih saudara kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara, pekerjaan Tuhan itu sangat erat kaitannya dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yaitu pekerjaan penebusan Kristus. Oleh karena itu, ketika kita sungguh menghayati apa yang Kristus lakukan bagi kita, maka kita pun akan peduli kepada pekerjaan Tuhan, yakni terkait dengan pelayanan Injil, tentu dalam arti yang luas. Hal ini tidak pernah tidak terkait dengan gereja Tuhan. Oleh karena itu, orang percaya yang peduli kepada pekerjaan Tuhan haruslah mengasihi gerejanya. Karena Kristus menyatakan kehadirannya di dalam dunia melalui gerejanya. Saudara, mari kita membaca 2 Tawarikh pasal 31. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan, dan mesbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu pedang, korban bakaran pada hari-hari Sabat, dan pada bulan-bulan baru, dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan, yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu letakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang, melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Azaria, imam kepala keturunan Sadok, demikian: "Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini." Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Asasya, Nahat, Asael, Yerimot, Yosabat, Eliel, Ismakia,
Mahat dan Benanya adalah penilik di bawah Konanya dan Simei, saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Raja Hizkia, dan Asarya, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di kota-kota imam, ia dibantu dengan setia oleh Eden, Minyamin, Yesua, Semaya, Amarya, dan Sekanya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan, menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang tercatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan. Seluruh kaum itu karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di padang-padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka, di setiap kota ada orang-orang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada setiap orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanakan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Hizkia kali ini memberikan perhatian kepada pelayanan ibadah di Bait Suci. Perhatiannya tentu terkait dengan mereka yang melayani ibadah, yakni para imam dan para Lewi. Karena merekalah yang ditetapkan Tuhan dalam pelayanan di rumah Tuhan. Raja Hizkia memang memberi perhatian tentang hal ini. Namun, umat Tuhan juga harus memberikan perhatian akan hal ini. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kemurahan hati dalam kebersamaan membawa kelimpahan. Saudara, firman Tuhan berkata, segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba. Dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asarya, imam kepala keturunan Sadok, demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya. Namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya, sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang rumah Tuhan atau Bait Suci, maka saudara, ada orang-orang yang memang Tuhan tetapkan untuk melayani, yakni para imam dan para Lewi, yaitu untuk melayani ibadah atau peribadatan. Dan saudara, tentu saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang orang-orang yang melayani ini, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya tanah yang disediakan, tapi mereka hidup dari persembahan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Hizkia sangat mempedulikan Bait Suci atau rumah Tuhan. Hizkia sangat peduli dengan ibadah. Maka saudara, Hizkia pun harus peduli dengan orang-orang yang melayani. Karena mereka inilah yang bisa
dan boleh melayani di dalam rumah Tuhan pada zaman itu, saudara. Nah, saudara, disitulah saudara-saudara, Raja Hizkia memberikan persembahan untuk kebutuhan rumah Tuhan. Namun saudara, bukan hanya Hizkia, tapi Raja Hizkia juga memerintahkan umat Tuhan untuk turut mendukung akan keberlangsungan bait suci atau rumah ibadah atau pelayanan ibadah itu, saudara. Maka saudara, dari kisah ini kita melihat bagaimana orang-orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda membawa persembahan mereka. Ada disebut dengan persembahan persepuluhan yang mereka bawa kepada Tuhan, saudara. Dan saudara, dari seluruh persembahan itu, maka saudara, ada begitu banyak timbunan-timbunan yang begitu melimpah, sehingga Azaria, imam kepala, menyatakan bahwa mereka makan sekenyang-kenyangnya, tapi masih sisanya begitu banyak. Dan saudara, sangat menarik dikatakan sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Saudara, kemurahan hati di dalam kebersamaan umat Tuhan pada zaman itu membawa kelimpahan di dalam rumah Tuhan. Sehingga saudara, rumah Tuhan tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai rumah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita adalah gereja Tuhan. Dan saudara, sebagai gereja Tuhan, saudara, kita ini harus berfungsi di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara, panggilan Tuhan kepada kita sebagai gerejanya adalah kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Persekutuan itu adalah punya pengertian kita harus berperan serta di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saudara, di situ saudara, ketika setiap orang percaya di dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan, menyatakan kemurahan hati, mengambil bagian, membawa persembahan, bahkan saudara punya komitmen mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan, maka saudara, kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan mengalami kelimpahan. Sehingga saudara, pekerjaan Tuhan bisa berlangsung dengan baik. Ada kecukupan, bahkan ada kelimpahan. Bukan itu saja, Tuhan pun memberkati kita sebagai umatnya. Sehingga dengan demikian saudara, kita melihat kaitannya antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan kita. Antara pekerjaan kita dan pekerjaan Tuhan. Karena semuanya itu pemberian Tuhan. Dan kita lakukan adalah bagi Dia. Saudara, di dalam kemurahan hati, di dalam kebersamaan, akan membawa kelimpahan di dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanakan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, kita tahu bersama-sama apa yang menjadi perintah Allah di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Saudara, perintah Allah adalah supaya kita mengasihi Tuhan. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan? Maka saudara, ada satu hal yang sangat penting, yaitu kita harus melakukan dengan segenap. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Saudara, inilah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, maka yang Tuhan inginkan adalah kita melakukan dengan segenap hati kita. Saudara, kenapa kita harus melakukan segenap hati kita? Karena apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana kita melakukan dengan segenap hati? Saudara, kita harus mempunyai kesadaran bahwa hidup kita di hadapan Tuhan, apapun yang saya kerjakan, sebetulnya saya sedang mengerjakan bagi Tuhan.
Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia pemilik segala sesuatu. Dia adalah pemberi berkat segala sesuatu. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, tentu kesadaran itu membawa kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Dan saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan dengan segenap hati itu membawa keberhasilan. Saudara, tentu segenap hati di sini yang dilakukan adalah segenap hati melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, mari jangan melakukan sesuatu dengan setengah-setengah hati kita, tapi lakukan dengan segenap hati, yaitu kita dengan kesadaran apa yang kita kerjakan bagi Tuhan yang mencintai kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memeteraikan firman-Mu kepada kami, supaya kami menyadari bahwa berkat berasal dari Tuhan, kepercayaan dan kesempatan dari Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, dan kami lakukan dengan segenap hati kami. Dan berikan kami hati yang murah hati dalam kebersamaan kami, supaya pekerjaan Tuhan semakin hari semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.